Banjarmasin. Hah? Banjarmasin. Oh, masih itu bahwa rasa ya. Tapi insyaallah tapi hanya dengan kamu jadi bahasa Indonesia baru pasti terus saja. Jadi itu bahasa Indonesia kalau itu bagaimana? Hah? Walaupun cuma dua. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah majelis yang paling mulia. Tidak ada majelis yang paling mulia di dunia selain majelis ilmu. Jadi Allah menitipkan malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, innal malaikata ajnihataha li talabil ilmi, bahwa seorang yang but dalam sebuah majelis, dalam satu majelis, maka malaikat itu akan datang dan akan mengeluarkan sayapnya. Ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas satu hal penting yang paling penting, yaitu adalah membahas tentang dalil maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harus kita bahas maulid dulu karena si ada katanya akan melaksanakan maulid, memperingati maulid. Setidaknya apabila katanya singoh dalam nasahnya masjid, keluarga dan seterusnya mengadakan maulid, sudah yakin ada dalilnya. Satu. Yang kedua, apabila nanti ada orang yang bertanya, apa sih dalil maulid? Nah, sehingga kita bisa menjawab satu dalil, dua, tiga. Menyuhana mufum, berpegah tu. Kalau mbak ditutup nukuh bibi kabeh lu mufum. Ya, cik, enam salah. Tapi minimal kita tahu ada dalil maulid. Ya. Jadi ada beberapa dalil maulid. Yang paling lengkap ulun tuan surah. Dari Quran dalil maulid, dari hadis dalil maulid, pendapat para ahli hadis dalil maulid lah, dan pendapat para ahli fikih yang lengkap dah. Dari Quran ada tentang maulid, dari hadis insyaallah kita dengar nanti pendapat ahli hadis. Ya. Ahli hadis, maka ulama ahli hadis berpendapatnya hanapu debat, hanapu tanya oleh, dah hanapu ragu karena sudah ahli hadis berbicara, bukan ahli hadas. Munyo ahli hadas hanapu dengar. Nah, kemudian ahli hadas kecil, hadas besar. Ini mana? Ya. Dan insyaallah akan saya sampaikan pendapat sahabat Khalifatul Rasyidin. Lengkap, Quran, Nabi, sahabat, ahli hadis, dan ahli fikih. Yang pertama, ketika ada orang bertanya, Tengku, apa sih dalil maulid? Ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Dalam surat Ibrahim ayat 5. Nah, mari kita baca. Nah, ini didengarkan baik-baik. Ini dalil tentang maulid Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepada Musa, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Kalimat yang harus kita nyocok pada kalimat wa dzakirhum ya bi ayyamillah. Ingatlah, disuruh keluar. Nabi Musa suruh keluar. Nabi Musa, keluarlah bersama umatmu dari gelap gulita menuju ke cahaya terang benderang. Dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Nyabek itu. Ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Itu sama artinya Allah merintahkan Nabi Musa untuk mengingat hari-hari Allah. Sudah? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Imam Ibnu Katsir, ahli Al-Quran, ahli tafsir dong, mengartikan bahwa yang dimaksud daripada mengingat hari-hari Allah itu, kata beliau, bini'amillahi tabaraka wa ta'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah.
Tengku, saya sedang dapat nikmat besar sekali. Apa itu? Anak baru lahir. Ya, rayakan. Nah, maksudnya rayakan. Undangkan uri anak yatim. Nah, itu memperingati hari Allah beri nikmat. Tengku, kami berdua baru saja menikah. Ini nikmat bagi kami. Oh, kalau nikmat, rayakan. Arti rayakan, diingat nikmat-nikmat Allah. Tengku, ini kami baru pindah rumah. Dari rumah kamu yang gubuk, nanti pakai le dino ka le tingkat kamu belah rumah. Nikmat dah tengku, merompok mu sabah kilo baru lemari. Betul contoh nah. Bukan rumah juga raya. Nikmat tengku. Oh, nikmat ya, rayakan. Artinya segala nikmat yang Allah berikan kepada kitanya disuruh oleh Allah untuk mengingatnya. Mengingat artinya merayakan. Kau Allah ni putron Nabi Muhammad nikmat atau tidak? Nikmat paling besar disuruh raya. Sudah berarti dari Al-Quran ada indikasi boleh mengerjakan maulid. Nah, surat Ibrahim ayat 5. 1. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau ada orang bertanya, Tengku, apa sih dalil maulid? Maka jawab Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita untuk bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma itu memberi salawat kepada Rasulullah. Tengku, kamu kena salawat kan menang. Di masjid duk rame-rame kun salawat. Jud, boleh. Tengku, kami enggak mau salawat rame-rame begitu. Kami mau sendiri di dalam rumah untuk salawat. Boleh. Tengku, kami ingin undang orang-orang untuk datang membacakan sejarah Nabi. Boleh enggak? Boleh juga. Intinya bersalawat. Kah? Sudah. Al-Quran sudah menjelaskan tentang boleh maulid. Kah? Dino hadis. Ada satu hadis daripada Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir. Dalam kitab beliau adalah kitab tarikh juzuk 1 halaman 60. Nah, nyo penting mak, nyo penting ayah. Bentuk geranya mana? Tak pengadakan maulid, hana depu dalil, hana apa sih. Walaupun mumpahda katanya. Mbek pandang tu ija awaknya yang kengken bid'ah maulid, hanya tak jawab malai. Ya, kau mana? Minimal kat dari mandum dalil yang tuan sampaikan, nalah tinuk dua ne takut boleh. Dia tak jawab macam mana ngonya. Al-Quran sudah ada. Dalil maulid Al-Quran sudah saya jelaskan. Ibrahim ayat 5 dan surah Al-Ahzab ayat ke-56. Sekarang hadis. Rasulullah pernah bersabda bahwa man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Menyebut bahasa adanya. So mantap. Yang membesarkan hurulahilun, maka sungguh tengok keadaan don akan menjadi syafaat bagi orang yang pada huruf kiamat. Siapa yang merayakan hari lahir saya, maka besok dia membesarkan hari lahir, maka besok dia akan dapat syafaat. Ini hadis siapa? Hadis Rasulullah. Riwayat siapa? Riwayat daripada kitab Al-Hafidh Imam Ibnu Asakir. Ahli hadisnya. Jadi, lun pernah sampaikan mana? Terkadang na orang tanya, don baca hadis pak mendeme home, pak koji na dengar mana? Dalam adab getanya buat hadis, hajut batai tanya hadisnya dari pak mendeme anu home, pak koji na dengar mana? Pak dengar bak Google. Betul benar. Oh nya apa nunggu. Minimal harus tahu mana kitabnya atau riwayat. Riwayat siapa? Al-Bukhari. Riwayat siapa? Al-Muslim. Sudah. Yang kami hadis Rasulullah. Sudah ada hadis Nabi Muhammad tentang merayakan maulid. Kak, jino katanya baca riwayat dari 4 sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali tentang pandangan beliau kepada Maulid Rasulullah SAW. Ya. Jadi riwayat ini Tuan Cok saya ambil dari kitab karya ahli hadis, ya, ahli fikih bernama Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Punya ulama rayu nya. Tentang punya ulama rayu kan pegah habar masalahnya kah naja celek kan. Artinya punya gede yang tak tulis buku, dia yang tak tulis kitab, punya gede yang tak pegah habar anak ilmu nya hana putih. Atau habalun hana putih. Atau sudah sampaikan malamnya ulun tuan yang sampaikan habar para ulama. Punya ulunnya hana ilmu ulun kau ruang ulun kau rabu, kau wale, kau apa ya. Ulun tuan sampaikan kiban oleh para alim ulama tentang Maulid. Satu, kata Abu Bakar dalam kitab ahli hadis bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Nyoto yang berkah? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Barang siapa yang menginfakkan duit uang ala qiraati maulidin Nabi untuk orang yang mau baca sejarah Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka sungguh esok dia akan bersamaku di dalam surga. Yang katakan ini Abu Bakar. Yang menukil pendapat ini adalah ahli hadis, ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya mana menyemangat dan turah. Loncoknya dari ulama rayu tu bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi anak pemain ele menyukai Ibnu Hajar yang berkata, berarti ahli fikih dan ahli hadis. Sudah, itu kata kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, barang siapa yang membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam, maka sungguh dia telah menghidupkan ruh Islam. Hari ini banyak sekali Islam rusak karena anak mudanya rusak. Hari ini banyak Islam rusak karena orang yang menganut Islam pun rusak. Ya kan? Rusak semua. Inti Islam itu kekuatannya pada anak muda. Anak muda hana gairah ahli dengan Islam, hana ahli kabeh itu. Yang dia runtuhannya panin halo maka hana trip le. Kamu nah? Hana trip le pu, kau meninggal semangat ji hana trip le kado. Tajak ke dia dalam baru hajalah tengok hendak. Tengok lagi. Kekuatan kita yang tua-tua ini sudah melemah. Yang kuat itu siapa? Anak muda. Kalau begitu, kata Umar bin Khattab, buat maulid. Di dalam maulid, buat ceramah. Undang ceramah. Agar gairah Islamnya dipakai oleh anak-anak muda. Sehingga Islam itu berwarna lagi. Maka kata Umar bin Khattab, siapa yang membesarkan maulid Nabi, sungguh dia sudah membesarkan, menghidupkan Islam. Islam kamati, dipudek loh. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab. Dari empat loncoknya, dari mana saya ambil? Dari ahli hadis, kitab salah seorang ahli hadis dalam kitab beliau, Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Siapa beliau namanya? Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kadet, kabeh. Abu Bakar sudah boleh maulid. Al-Quran kali merayakan maulid, itu nikmat Allah. Hadis Nabi sudah dari Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir. Sahabat Nabi siapa saja sudah? Abu Bakar boleh sunnah maulid. Kemudian Umar sudah. Sekarang Utsman. Apa kata Utsman? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang punya duit, lalu duit itu diberikan kepada orang yang mau membaca sejarah Nabi, faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain, sungguh dia sama seperti berperang bersama Rasulullah pada perang Badar dan perang Hunain. Perang Badar tamat tikin tamat pedeng dan jihad fisabilillahnya raih tak pahala. Raih tak pahala saja Nabi dalam perang menang kan? Raih tak pahala.
Tapi ada satu pahala yang sama seperti berperang dengan Nabi Muhammad di perang Badar Hunain. Apa itu? Cok peng tanya bacut dalam balung dia. Juk ba orang yang mau baca sejarah Nabi. Orang tidak mumpuk pahala. Hanya yang bacanya kon berarti yang ceramah juga termasuk baca. Kon berarti harus ceramah undang. Tidak. Baca saja undang mudah ini baca adalah sejarah Nabi. Keju. Ada juk peng bacut. Ambil bahasa peng rukuk apa. Rukuknya rukuk makruh be. Urungnya baca maulid ada juk hal-hal yang makruh be. Bahasa lain ada. Mam punya pengcip ni. Nunjuk baca. Sudah. Yang habis kan? Jadi surah lu lengkap. Quran ada, hadis ada, pendapat sahabat ada. Yang terakhir pendapat Imam Ali dalam kitab Ni'matul Kubra. Apa kata beliau? Man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa-sawa mantap. Yang membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi, dan karena sebab membaca itu la yakhruju minad dunya, ketika tidaklah dia keluar dari dunia illa bil iman, kecuali dengan iman. Artinya bunyo katanya sahabat-sahabat kita memperayakan maulid Nabi, tengok mati-mati kita mak, mati-mati kita ya insyaallah dengan iman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang yang sahabat-sahabat merayakan maulid besok dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu perkataan Imam Ali. Sekarang mari kita baca sedikit tentang pendapat ahli hadis. Ahli hadis berarti betul-betul malam dalam ilmu hadis. Anak pemaya. Ahli hadis, orang yang hafal hadis luar lebih hadis. Nanti kalian. Orang kalau sudah menghafal 100.000 hadis baru dikatakan ahli hadis. Orang kalau menghafal 2 hadis bolak-balik matannya balik ke dia, matan dia balik ke no, ahli hadas. Ya, ini tergantung cok, pu yang kecil pu yang besar. Jadi lebihnya orang hafal 2 hadis kaji ke mana dia menganggap roh paling hayu. Enggak boleh. Ya, sudah. Tengku, siapa saja yang setuju dengan maulid? Ahli hadis. Pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beda apa? Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami ahli hadis, tapi beliau fokus kepada fikih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli fikih dan juga ahli hadis, tapi fokus kepada hadis. Sudah. Apa kata Ibnu Hajar? Lembuh terjemahan. Dia mangat. Maulid itu juga mengandung banyak kebaikan dan sebaliknya. Ya. Siapa yang dalam melaksanakannya mencari kebaikan-kebaikan dalam maulid dan menghindari hal-hal yang tidak baik dalam maulid, maka maulid itu bid'ah hasanah. Artinya sabuh bud yang hanya masa Rasulullah tapi baik. Nabi tidak pernah melakukan maulid, tapi kita melakukan maulid itu bid'ah yang baik. Saya bukan ku bibi. Oh, maaf belum. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey, tengku dari mana dapat? Dari kitab beliau dari kitab Ibnu Hajar Al-Haytami namanya Tuhfatul Muhtad fi Syarah Al-Minhaj juzuk ke-12. Halaman beduk? Halaman 377. Ya, lengkap. Quran sudah, hadis sudah, para sahabat Nabi sudah, ahli hadis dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah. Maulid itu sunnah. Ya. Siapa lagi ahli hadis yang setuju dengan maulid? Al-Hafidh Al-Imam Abdurrahman bin Ad-Daiba Asy-Syaibani. Apa kata beliau? Keringanan azab bagi Abu Lahab hanya karena kemuliaan untuk Rasulullah. Sebagaimana azab Abu Lahab diringankan bukan karena Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Nanti dengar Abu Lahab, maksudnya cerita Abu Lahab bak sabuh malam, kemana? Abu Lahab meninggal. Salah seorang bermimpi berjumpa Abu Lahab. Ternyata setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Abdurrahman ahli hadis ini, setiap malam Senin itu diberi keringanan karena Abu Lahab sangat bahagia waktu Rasulullah
lahir. Kan bahagia tak Abu Lahab? Waktu lahir Rasulullah pun, bahagia tak sehingga ejak Suhaibah. Suhaibah ke sini sebentar. Uronyo malamnya lu bahagia tak kajilah Suhaibah. Dan kon budak lelek, ambil duit ini Suhaibah, bebas. Aku merdekakan. Wah, bahagia tak Suhaibah? Bahkan bahagia Abu Lahab karena lahir Muhammad. Karena itulah Allah meringankan malam Senin azab Abu Lahab. Dan Abu Lahab kau orang Islamnya, orang kafir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Siapapun yang menghormati kekasihku, aku berikan keringanan. Siapapun itu, mau kafirkah dia atau Islam. Apalagi katanya mendung mak ayah tip-tip don katanya meradakan maulid. Insyaallah kau Senin mentang katanya dihapus azab. Hari Selasa juga, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kecuali Minggu mungkin. Karena dia tak puput masih orang Minggu. Bisa jadi menantu. Contoh, ya, Kak Al-Hafidh Abdurrahman bin Ad-Dibah. Dari mana Tengku ambil? Dari kitab beliau, namanya Haqaiq Al-Anwar, juzuk 1, halaman 134. Sudah. Siapa lagi ahli yang setuju bahwa Abu Lahab diringankan azab karena merayakan hari lahir Nabi? Siapa saja yang setuju itu? Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah juzuk 2 halaman 273. Tengku, tolong ya ahli hadis yang setuju dengan maulid. Al-Hafidh Syamsuddin bin Al-Jazari. Ahli hadis. Apa kata beliau? Jika Abu Lahab kafir saja diberi balasan karena senang kepada Nabi waktu dilahirkan, bagaimana keadaan seorang muslim? Ya, sungguh pasti diberi balasan Allah dalam surga. Kan katanya setuju mandung Abu Lahab yang orang kafir kan? Nah riwayat Abu Lahab orang Islam. Menyenang riwayat orang Islam Abu Lahab hana ayat tabbat siada abi lahabi wa tab. Hana itu ayatnya. Tapi semua katanya orang mufakat mandung bahwa Abu Lahab orang kafir. Tapi karena Abu Lahab merayakan maulid, artinya senang kepada Nabi Muhammad lahir, maka Imam Ibnu Katsir berpendapat kalau begitu beliau diringankan azab oleh Allah karena merayakan hari lahir Rasulullah. Alhamdulillah. Apalagi menaikkan Al-Hafidh Syamsuddin bin Al-Jazari. Punya Abu Lahab mantap mengunan hidup oleh Allah pulang kita. Kena bahasa lain. Kale, siapa lagi Tengku? Al-Hafidh Imam As-Suyuti yang setuju dengan maulid. Belum baca artinya. Perayaan maulid Nabi Muhammad yaitu manusia berkumpul tanya mandum-mandum, membaca Quran, kisah-kisah atau undang penceramah, kemudian menghidupkan makanan yang nikmat yang dinikmati bersama. Pegetkan dulu. Kanduri. Yang saya pegang Imam As-Suyuti, ahli hadis. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu lakukan, tidak lebih. Semua itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. So yang begahnya Al-Hafidh Imam Suyuti. Pak Tengku Jok dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juzuk 1 halaman 251 sampai 252. Tolong Tengku yang setuju Imam Hafidh As-Salihi. Tolong yang setuju ulama Wahabi, pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ulama Wahabi Ibnu Taimiyah sunnah merayakan maulid. Kiban kalimat belum baca arti. Menganggukkan hari kelahiran Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya yang mengagungkan Nabi Muhammad. Berarti mendapat pahala besar. Yang pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Dipat tengkucuknya dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafatu Ahli Jahim, cetakan Kairo, Mat'abah As-Sunnah Al-Muhammadiyah halaman 297. Kami tu kena le tak pendapat. Tengku-tengku sekalian, sengaja Tuan sampaikannya tentang Maulid Rasulullah SAW karena banyak sekali di antara kita yang membid'ahkan Maulid, mensyirikkan Maulid, tidak setuju dengan Maulid karena tidak ada dalil. Siapa saja yang mengatakan Maulid tidak ada dalil, siapa saja yang mengatakan Maulid bid'ah, syirik, kafir, siapa saja mengatakan maulid itu adalah perbuatan yang sia-sia, sungguh dia sudah berbeda pendapat dengan ahli hadis. Imam Suyuti setuju dengan maulid, Imam Ibnu Hajar setuju, Al-Asqalani dengan maulid, sahabat Nabi setuju pula. Jadi sengaja Tuan sampaikannya
inilah dalil Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cok kesimpulan, menyomunan begitu malamnya adalah jamaah dirahmatillah Allah. Buatlah Maulid sebanyak mungkin. Selagi ada umur kita, karena dengan Maulid itu sebab kita tengok diberi rahmat oleh Allah dalam kubur, seperti mana Allah kasih keringanan azab kepada Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab yang konurung Islam malam Senin diringankan azab oleh Allah, bahkan karena ingat kepada Nabi Muhammad ketika ia lahir. Apalagi kita ya benar kami ya turunan ya, yang punya pengajian singkat katanya, walaupun belum telat tetap istiqomah. Kita selesai pengajian jam 10. Dan pilih tuan hana hanya ulelun ke hana ka momang macam dari subuh ngono ulai gele lum memoto jam malih aja memoto lu memoto lu wala guna hanya kalau rumah dah. Maka dia punya don kalau wajah lu mana ka wajar kalau mana dah. Ya, benar. Kaji terkena oleh jemaah dirahmatillah Allah. Mungkin nak kesempatan tanya barang 30 menit untuk tanya jawab. Ya, nah pertanyaan tentang Maulid. Ya. Hana aku bagan aku kan muka tengah. Jadi diserahkan baknya bak jemaah online ya. Di mana jemaah online? Alhamdulillahirabbil alamin. Hana sih. Ya. Nah. Yang kedua mangat katanya jika umat Nabi Muhammad. Takkan selalu untuk mapalah itu. Padahal di Tunku Agus Fadli Senudun. Abuya pakon teman di Aceh tegatat udip aliran-aliran yang bid'ah Maulid. Ya, karena yang hudibnya hana ilmu hana ken ju hadis hana Maulidnya bid'ah karena hana hadis, hana dalil, hana Quran. Ini kalau sebutkan mandum no. Satu, yang kedua, mereka benci terhadap perayaan terhadap Maulid. Kenapa? Dianggapnya mengagungkan Nabi Muhammad berlebihan. Memang harus berlebihan kita agungkan Nabi Muhammad, kan benar? Man tolong tak agungkan kecuali Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala yang berlebihan tak agungkan tahu. Kahana lain. Lalu ada yang mengatakan bahawa Wahabi Salafi bilang kalau Maulid itu banyak-banyak buang nasi. Kalau ingin menyalahkan Maulid, jangan menyalahkan orang yang buang nasi, nafum buang nasi. Ijak Maulid bagus. Apakah di kantor DPR yang ada korupsi? Koruptor semua berkumpul di kantor DPR. Kantornya kita bakar atau orangnya kita bakar? Kan itu kan? Kalau kita tak setuju dengan Maulid karena banyak buang nasi, si pembuang nasinya disalahkan, bukan Maulid. Jadi tidak ada alasan siapapun yang berani mengatakan Maulid tidak sunnah, Maulid itu bid'ah, Maulid itu tidak boleh, Maulid itu syirik, Maulid itu khurafat, Maulid itu tidak ada tuntunan Nabi. Sungguh dia sudah berbeda pendapat dari ahli hadis. Mudah-mudahan berarti dia lebih hayu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti dia lebih baik, lebih bagus daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, lebih baik daripada Ibnu Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Daiba, lebih ya ni ulama-ulama malam itu. Teruk je dipegah je Maulid hanja. Watikah hayu dia kepada ulama-ulama lain. Ya, benar. Nah, yang ketiga, kenapa banyak sekali orang mengatakan Maulid tak boleh seperti mereka? Mereka itu iri hati terhadap orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang setiap hari merayakan Maulid Rasulullah. Orang-orang kalau dah iri itu dianggap semua jelek. Ya kan? Nah, jadi iri benar. Ya. You know, yang online yang sudah ikut kajian saya di sini, coba buktikan satu dalil saja yang mengatakan Maulid tidak boleh. Nah, berarti lu tentang mendungnya termasuk jemaah online. Menyadanya dah tentang ron karena adanya mandung mufakat bahwa Maulid itu sunnah. Siapa yang mengerjakan Maulid dapat pahala. So yang begah Tengku Habibi kan.
Siapa yang bilang saya? Bukan. Sudah saya sampaikan tadi dari dalil semua sampai selesai. Referensi halaman kitab mandum. Nah, sekarang saya sudah sampaikan dalil maulid, maka coba buktikan manakah dalil maulid yang Nabi bilang tidak boleh atau ulama bilang tidak boleh. Bahkan ulama Wahabi Salafi sendiri, Imam Ibnu Taimiyah menyunnahkan maulid. Nah, ana pura gule yang maulidnya. Ada yang lun puan sampaikan menurut tak dalil. Bila kena baca mungkin lun laki aja mau tijum tu lun baca lun tak dalil. Hanya main kitab tulis ini manjur. Dari dalil maulid. Dah, sudah. Nah lain. Ya. Ya. Nya memang kain terjadi menana. Nya lanjut ya. Karena segala sesuatu yang lebih di atas pengirannya atau yang kurang di atas pengirannya tanpa ada alasan, maka nya termasuk riba. Nya lanjut ya. Tapi lo dengar langsung nyelon jelaskan. Dalam kitab fatwa, Abu Yahya Mudawali berfatwa tidak boleh menggunakan bank ketika itu karena riba. Sedangkan Abu Yahya Muhyiddin mengatakan bank boleh digunakan selama menyimpan duit. Tidak menggunakan duit untuk duit. Menggunakan duit untuk duit. Dengan pengnya je tak putar, menumpuk dalam peng lain. Masa guna. Nyak je. Ya. Kenapa Abu Yahya Mudawali berbeda dengan Abu Yahya Muhyiddin? Ya, tentu bukan perlawanan di sini. Abu Yahya Mudawali di masa hidup beliau, bank belum ada lagi syariah. Masih dikuasai asing. Maka sistem pada masa itu bank itu asing, belum ada syariah. Masa Abu Yahya Muhyiddin, bank sudah ada syariah. Tapi hanya bisa tersimpan saja. Munyo rencana katanya tajak bak bank, olah pengnya je ke peng dong. Sehingga rugo kok atau lebih peng ni ruku. Ilun nak 100 lebih lambang. Padahal kalau kau 100 20 lebih. Nya kibang ukun baju 20 lebih ya. Anjir. Ketika itu bank berkata, nak apa-apa makan aja, itu hadiah saya. Beg baju juga, beg baju tanya, ya hadiah dari mana? Hadiah dari orang lain kau ambil lalu berikan kepada kami? Atau hadiah memang khusus bank, pihak bank sendiri punya duit lalu kasih ke kami? Kalau bank punya duit sendiri tanpa ambil punya orang lain, berikan kepada kami terima, karena itu sedekah. Tapi duit itu jika diambil di hak orang lain, lalu diberikan kepada kami, maka kami tidak terima, karena itu riba. Yang mana? Lihat form sistem di kibana 20 lebihnya. Ni sampai katanya mbak ahli bank. Nak kuliah bagian perbankan ini mana? Atau dosen betul benar. Hana berarti bak Google lah. Katanya mandu bak Google. Nah, yang lain. Hana kita kaji. Hana ni tentang maulid hana kan? Sudah. Kalau tidak ada, cukup sampai sini kajian kita. Lun buah kesimpulan. Artinya, menyawa dari majlisnya, baik untuk idanya lego, puput lebih home panjang tak. Kalau mbak YouTube banyak betul. Baik benar. Ada oleh-oleh kita bawa ilmu pulang ke rumah, kasih tahu ke anak, ke suami, ke istri dan seterusnya. Apa sih yang saya sampaikan pada malam ini? Pertama, ahli hadis, Al-Quran, hadis, ahli hadis, para sahabat Nabi yang 4 itu, para alim ulama yang lain, semua sepakat bahwa maulid itu sunnah. Siapa yang mengerjakan maulid dapat pahala. Satu. Yang kedua, bahwa siapapun yang mengatakan maulid itu bid'ah, hanjut maulid dan seterusnya, itu pendapat yang berlawanan dengan ahli hadis. Kalau sudah berlawanan, maka tentu pendapat orang itu pendapat yang tidak dibenarkan. Itu yang pegahnya. Yang hafal 2 hadis. Oh, itu orang-orang yang bodoh. Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 100.000 hadis. Gedanya takkan bid'ah maulid. Hafal 2 hadis. Hadis itu yang pertama, innamal a'malu binniyat, tabuhnya ini. Enggak cocok. Yang ketiga, kesimpulan terakhir. Yang ketiga, perbanyaklah baca salawat. Karena hakikat maulid kan katanya pegakkan kenduri mentang, lainnya terbuka undang ceramah. Bukan itu.
hakikat maulid sering membaca salawat setelah solat 10 kali. Lun tuan alhamdulillah istiqamah. Bila semayang tabi-tabi lun baca tilawat pada Nabi Muhammad agar lelaki bak Rasulullah tengok. Adanya naufum dan kalau lun mulia ilikunya. Dan naufum tengok lun kahana mulia. Baik nanggap lun ka malim pakai peci. Hana. Kamu berat tengok iliku Allah tanya don nak ilmu lun jauh. Pakah nak pakainya. Makanya lebih mangap orang awam. Orang awam ilmu hana tapi nak jak but. Ya benar. Pakah mana? Dari gurai kamu ya Allah. Hei gurai kan. Katalah gurai. Dah nak masuk surga, kamu nak surga. Jadi maka oleh karenanya don sampai baca tilawat, semayang baca tilawat itu terserah kalimat tilawat 10 kau. Ya, agar kita besok di hari kiamat diberi syafaat. Syafaat yang berarti dengku selamat tengok waktu bermasalah kedanya ba orang khairat. Bermasalah ba orang mizan, timbangan tanya hanapah ijak Rasulullah. Ya Allah, bala pupahnya hamba don ya Allah, umat lun. Karena saim salawat kepada lun. Ketika kita nanti melewati siratal mustaqim bermasalahnya hanji tajak dengku. Karena ibaruh dan neraka yang kibancara ijak Rasulullah berikan keselamatan. Lulus kita siratal mustaqim. Ketika baru kiamat katanya tajak-ajak ramai-ramai dan minta pemimpin untuk berjumpa dengan Allah yang mutawara dan terhulek. Ini ijak Rasulullah diberi keselamatan. Itulah namanya syafaat. Nah, kamu faham kan? Lebor kesimpulan yang buat malam ini. Pertama, semua sepakat bahwa maulid Nabi itu sunnah. Yang kedua, siapa yang mengatakan maulid itu bid'ah dan seterusnya, maka sungguh itu pendapat yang bodoh. Karena berlawanan dengan ahli hadis. Yang ketiga, perbanyaklah maulid dengan sholawat. Habis tu benar titik. Memenurun tanya 4 dalil lo nak pati. Kamu no, lo nak kemah lo hanya hafal dalil, nak buka mentong kajian kamu di Facebook namanya kajian Aswaja Aceh. Nah, buka untuk Facebook, hanya kajian lo dulu. Kajian Aswaja Aceh lihat di sana. Kawih ya, kahit lu bergabar. Kau remah? Ya, lu tu laki lagi kajian aju, nalah lain. Ana lain. Ah, kajian. Jamaah dirahmatillah Allah, mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikan yang bermanfaat bagi Tuhan sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Tegalam Tuhan tutup, nya sengaja Tuhan pu bagah kajian katanya, hanya kaji lah. Stop juga. Sengaja lumpuh bagah kajian tanya karena bulan aku mungkin karena